Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Khairunisa dari kelas MPI 3B dengan NIM 1262072131129. Di sini saya akan menjelaskan hasil resum dari buku Manajemen Peserta Didik yang berjudul Pengelolaan Peserta Didik untuk Efektivitas Pembelajaran yang ditulis oleh Dr. Muhammad Rifai, MPD, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang pertama dari mata kuliah Manajemen Peserta Didik yang diampu oleh Ibu Indah Komsiah. Bab pertama dalam buku ini menjelaskan tentang konsep dasar. Manajemen peserta didik adalah suatu usaha untuk mengatur, mengawasi, dan melayani berbagai hal yang memiliki kaitan dengan peserta didik agar peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran di sekolah. Mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai peserta didik tersebut lulus dari sekolah. Adapun fungsi dan tujuan manajemen peserta didik. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik individu, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi lainnya. Sedangkan tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar menunjang proses belajar mengajar di sekolah dalam mencapai tujuan sekolah dan tujuan pendidikan yang optimal. Dengan kata lain, tujuan manajemen peserta didik yaitu mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Terdapat beberapa prinsip manajemen peserta didik yang menjadi perhatian pengelola pendidikan. Beberapa prinsip manajemen yang dimaksud sebagai berikut. 1. Peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek, bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan dengan kegiatan mereka. 2. Kondisi peserta didik yang sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan lainnya. 3. Peserta didik hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. 4. Pengembangan potensi peserta didik tidak hanya menyangkut ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendekatan dalam manajemen peserta didik yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. 1. Pendekatan kuantitatif. 2. Pendekatan kualitatif, dan yang terakhir pendekatan terpadu. Secara umum, ruang lingkup manajemen peserta didik sedikitnya memiliki 3 tugas utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan murid baru, kegiatan memajukan belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. Ruang lingkup manajemen peserta didik menurut Imron adalah sebagai berikut. Perencanaan peserta didik, penerimaan peserta didik baru, orientasi peserta didik, mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, pengelompokan peserta didik, mengatur evaluasi hasil belajar peserta didik, mengatur kenaikan tingkat peserta didik, mengatur peserta didik yang mutasi dan drop out, dan yang terakhir kode etik, pengadilan, hukuman, dan disiplin peserta didik. Bab yang kedua ialah perencanaan peserta didik. Perencanaan atau planning adalah memikirkan ke depan tentang apa-apa yang harus dilakukan. Perencanaan sendiri adalah aktivitasnya, sedangkan hasil dari perencanaan tersebut adalah rencana yang berwujud rumusan tertulis. Dengan kata lain, jika rencana yang terumus secara tertulis tersebut belum ada, maka aktivitas perencanaan tersebut belum selesai atau belum berhasil. Perencanaan peserta didik adalah suatu aktivitas memikirkan ke depan tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka akan lulus sekolah. Ruang lingkup perencanaan peserta didik meliputi perkiraan, perumusan tujuan, kebijakan, penyusunan program, prosedur, penjadwalan, dan pembiayaan. Langkah-langkah dalam
Perencanaan peserta didik adalah 1. Analisis kebutuhan peserta didik. 2. Perencanaan rekrutmen peserta didik. 3. Perencanaan seleksi peserta didik. 4. Perencanaan orientasi peserta didik. 5. Perencanaan penempatan peserta didik. Dan yang terakhir, pencatatan dan pelaporan. Baik, bab ketiga ialah penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik merupakan proses pendataan dan pelayanan kepada peserta didik yang baru masuk sekolah setelah mereka memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sekolah menjelang tahun ajaran baru. Tujuan penerimaan peserta didik baru adalah memberikan layanan bagi anak usia sekolah atau lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas. Asas-asas penerimaan peserta didik baru sebagai berikut. 1. Objektif. 2. Transparan. 3. Akuntabel. 4. Tidak diskriminatif. Dan yang terakhir, kompetitif. Sistem penerimaan peserta didik baru dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu sistem promosi dan sistem seleksi. Kriteria penerimaan peserta didik adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Terdapat 3 macam kriteria penerimaan peserta didik. Yang pertama, kriteria acuan patokan. Kedua, kriteria acuan norma. Dan yang terakhir, kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. Prosedur penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia peserta didik baru, rapat penentuan peserta didik baru, pembuatan, pemasangan, atau pengiriman pengumuman pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik baru yang diterima, pengumuman peserta didik yang diterima, dan registrasi peserta didik yang diterima. Prosedur penerimaan peserta didik baru dapat dipaparkan sebagai berikut. 1. Pembentukan panitia. 2. Rapat penerimaan peserta didik baru. 3. Pembuatan, pengiriman, atau pemasangan pengumuman. 4. Pendaftaran calon peserta didik baru. 5. Seleksi peserta didik baru. 6. Penentuan peserta didik baru yang diterima. Dan yang terakhir, pendaftaran ulang. Bab yang keempat adalah orientasi sekolah. Orientasi sekolah atau pengenalan sekolah dalam bentuk pelaksanaannya di sekolah dikenal dengan berbagai tema atau istilah, yaitu masa orientasi peserta didik atau MOS, masa orientasi peserta didik atau MOPD, dan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Aktivitas ini merupakan sebuah kegiatan yang umum dilakukan di sekolah guna menyambut kedatangan peserta didik. Tujuan orientasi adalah sebagai berikut. 1. Agar peserta didik mengenal lebih dekat mengenai diri mereka sendiri di tengah-tengah lingkungan yang baru. 2. Agar peserta didik mengenal lingkungan sekolah, baik lingkungan fisiknya maupun lingkungan sosialnya. 3. Pengenalan lingkungan sekolah demikian penting bagi peserta didik. 4. Menyiapkan peserta didik secara fisik, mental, dan emosional agar siap menghadapi lingkungan baru sekolah. Orientasi peserta didik berfungsi sebagai 1. Wahana untuk menyatakan dirinya dalam konteks keseluruhan lingkungan sosialnya. Di wahana ini, peserta didik dapat menunjukkan inilah saya kepada teman sebaya. 2. Wahana untuk mengenal siapa lingkungan barunya sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan sikap. Prosedur atau tahapan dalam pelaksanaan orientasi sekolah diantaranya 1. Pembentukan panitia. 2. Pembentukan gugus atau kelompok. 3. Penentuan koordinat dan wakil koordinat gugus. 4. Pengarahan teknis. 5. Penyusunan acara atau materi orientasi. Dan yang terakhir, penentuan lokasi penyelenggaraan. Baik, bab kelima ialah pengelompokan peserta didik. Pengelompokan adalah
Pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristik-karakteristiknya. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik berada dalam kondisi yang sama. Dalam pengelompokan peserta didik dibedakan atas dua jenis kelompok, yaitu pengelompokan atas fungsi integrasi dan pengelompokan atas fungsi perbedaan. Berbagai teknik atau cara yang dapat dilakukan guru untuk mengelompokkan peserta didik secara praktis dan mudah. Terdapat teknik pengelompokan di antara lain teknik pengelompokan 2 bagian, teknik pengelompokan 3 bagian, teknik pengelompokan 4 bagian, teknik pengelompokan 5 bagian, teknik pengelompokan 6 bagian, teknik pengelompokan 7 bagian, teknik pengelompokan 8 bagian, teknik pengelompokan 9 bagian, 10 bagian, 11 bagian, 12 bagian, dan tak terbatas. Bab selanjutnya ialah pembinaan disiplin peserta didik. Disiplin artinya ketaatan, kepatuhan kepada peraturan tata tertib atau aturan atau norma dan lain sebagainya. Dengan demikian, disiplin siswa adalah ketaatan, kepatuhan dari siswa kepada aturan, tata tertib, dan norma di sekolah. Setidaknya terdapat 3 jenis disiplin, yaitu 1. Disiplin dalam perspektif otoritarian, 2. Disiplin dalam perspektif permisif, dan yang ketiga, disiplin dalam perspektif kebebasan yang terkendali. Hukuman adalah suatu sanksi yang diberikan oleh peserta didik sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sanksi demikian dapat berupa material dan dapat berupa non-material. Hukuman yang diterapkan kepada peserta didik bertujuan sebagai alat pendidikan, di mana hukuman yang diberikan justru harus dapat mendidik dan menyadarkan peserta didik. Bab ketujuh ialah evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah suatu proses menentukan nilai prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan patokan-patokan tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dilakukannya penilaian hasil belajar oleh pendidik terhadap peserta didik adalah 1. Mengetahui sikap penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang atau sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan. 2. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu. 3. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar. 4. Memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Selanjutnya, fungsi penilaian hasil belajar oleh pendidik meliputi 1. Formatif. Formatif yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester. 2. Sumatif. Sumatif yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester, 1 tahun pembelajaran, dan masa pendidikan di satuan pendidikan. Bab ke-8 ialah sistem tingkat, jurusan, mutasi, dan dropout. Sistem tingkat adalah suatu bentuk penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi kriteria dan waktu tertentu dalam bentuk kenaikan satu tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Kriteria yang dimaksud adalah mengacu kepada prestasi akademik dan prestasi lainnya.
sedangkan waktu mengacu kepada lama peserta didik berada di tingkat tersebut. Jurusan atau istilah lainnya adalah peminatan. Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang peminatan pada pendidikan menengah dijelaskan peminatan adalah program kurikulum yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, dan atau kemampuan peserta didik dengan orientasi pemusatan, perluasan, dan pendalaman mata pembelajaran dan muatan kejurusan. Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari kelas yang satu ke kelas yang lainnya yang sejajar dan perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lainnya yang sejajar. Secara garis besar, mutasi peserta didik diartikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah yang lain atau perpindahan peserta didik yang berada dalam sekolah. Oleh karena itu, ada dua jenis mutasi peserta didik. Yang pertama, mutasi eksternal, dan yang kedua, mutasi internal. Secara umum, faktor penyebab mutasi peserta didik dapat dikelompokkan atas peserta didik, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, dan faktor lainnya. Dropout adalah peserta didik yang keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan peserta didik di dropout sekolah dan tidak menyelesaikan pendidikannya sebagai berikut. 1. Ketidakmampuan mengikuti pembelajaran menjadi penyebab peserta didik merasa berat untuk menyelesaikan pendidikannya. 2. Peserta didik tidak mempunyai biaya untuk sekolah. 3. Peserta didik sakit parah. 4. Peserta didik terpaksa untuk bekerja. 5. Peserta didik di drop out oleh sekolah karena sudah tidak dapat dididik lagi. Dan yang terakhir, peserta didik itu sendiri yang tidak mau lagi sekolah. Dan bab yang terakhir ialah penyelenggaraan layanan khusus. Layanan khusus di sekolah adalah penataan semua sumber, manusia dan non-manusia dalam rangka penyelenggaraan layanan secara khusus kepada peserta didik guna mencapai tujuan lembaga atau sekolah secara lebih optimal. Dalam layanan khusus ini terdapat 3 macam layanan, di antaranya yaitu bimbingan konseling, pelayanan perpustakaan, dan pelayanan kesehatan. Bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan sosial, kemampuan belajar, dan perencanaan karir. Melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Tujuan pemberian layanan bimbingan konseling adalah agar peserta didik dapat 1. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa yang akan datang. 2. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin. 3. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan masyarakat, serta lingkungan kerja. 4. Mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam studi, penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat, maupun lingkungan kerja. Layanan perpustakaan. Perpustakaan merupakan tempat di mana informasi atau ilmu pengetahuan diseleksi, diadakan, diorganisasi, disimpan, dipelihara, digunakan atau dipinjamkan. Secara fisik, perpustakaan berisi sejumlah bahan pustaka dalam berbagai bentuk format, baik isi maupun bentuk penyajian. Tujuan dari perpustakaan sekolah adalah mengimplementasikan
mengembangkan, dan mendukung program-program sekolah. Untuk itu, maka perpustakaan sekolah memiliki tugas untuk menyediakan koleksi dan berbagai format yang mendukung tujuan perpustakaan sekolah. Pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan usaha kesehatan atau UKS adalah usaha untuk membina dan mengembangkan kebiasaan dan perilaku hidup sehat pada peserta didik usia sekolah yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Secara umum, UKS bertujuan meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta derajat kesehatan peserta didik. Sedangkan secara khusus, tujuan UKS adalah menciptakan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat, meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, dan membentuk perilaku masyarakat sekolah yang sehat dan mandiri. Selanjutnya, tugas yang kedua ialah menganalisis skripsi yang berjudul Pelaksanaan Manajemen Peserta Didik di MTS Raudatul Ulum Kabupaten Pesisir Barat yang ditulis oleh Surya Saputra, yang membahas tentang bagaimana pelaksanaan manajemen peserta didik di MTS Raudatul di Kabupaten Pesisir Barat. Dan pada skripsi tersebut, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen peserta didik di MTS Raudatul Ulum di Kabupaten Pesisir Barat telah menerapkan 8 langkah dalam pelaksanaan manajemen peserta didiknya. Hal ini dilihat dari indikator-indikator yang ada mengenai manajemen peserta didik di MTS Raudatul Ulum Kabupaten Pesisir Barat, yaitu analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi pengelompokan peserta didik, pembinaan dan pengelompokan peserta didik, pencatatan dan pelaporan, kelulusan, dan alumni. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.